Itu proses penciptaan. Tapi penciptaan yang sifatnya kita generasi loh. Nah, itu proses penciptaan untuk menuju ke tubuh fisik. Nah, tubuh fisik ini kita mempunyai sifat 4 unsur alam, air, tanah, api, angin, gitu kan. Nah, itu menciptakan nyawa. Nyawa itu bisa merangsang yang terbentuknya roh atau ion. Ion ini tidak akan masuk ke dalam tubuh kalau tidak ada nyawanya. Beda ya, antara roh sama nyawa itu beda. Beda, Sukma, nyawa, roh itu beda. Beda. Roh itu ya sukma yang turun ngecuin lantah gitu. Oh, tadi Mas Yunus kan menyebut bahwa manusia itu diri kita kan dari 4 anasir kan. Mungkin dalam istilah Jawa seperti papat, betul? Perwakilan dari 4 anasir gini sing diarani roh. Mas. Nah, perwakilan dari Bopo Angkoso yang satu itu adalah sukma. Gitu, Mas. Akhir ketemu gitu melalui sukma langgeng, sukma jati, sukma purbo, sukma wasiso, ya toh? Itu dalam untuk menuju sukma itu ketemu karo ya namanya 4 unsur alam itu terbentuknya roh gitu. Iya. Berarti gini Mas, 4 unsur tadi itu kalau di dalam istilah Jawa namanya Silopapat itu ya Mas? Silopapat kali pancar itu sifat. Kalau kita zaman sekarang dijelaskan itu kan Dora Mudeng kan, iya kan? Iya Mas. Terus gini Mas, itu berkaitan dengan Pandowo Limo kan ya itu sama tuh. Iya. Makanya di dalam pewayangan itu kan ada gunungan. Kenapa gunungan itu selalu dijadikan pembuka dan penutup dalam pagelaran wayang? Itu kan artinya bahwa kehidupan manusia itu kan wayang itu menggambarkan kehidupan manusia ya. Dari istilah ya kehidupan makhluk lah. Dari gunungan itu bisa untuk pembuka dan penutup pagelaran wayang. Itu artinya bahwa dari pembukaan kehidupan sampai tutup kehidupan ini selalu berkaitan dengan 5 unsur alam ini. 5 unsur alamnya itu Angkoso 1 ya termanifestasi dalam setiap makhluk, baik buminya juga. Gitu. Karena bumi ini sudah terlepas dari identitas langit. Karena apa? Bumi sudah dikuasai oleh angkara murka. Makanya jiwa-jiwa langit itu turun menyatu menyawiji manitis marang rogo-rogo inilih tadi. Nah, akhirnya untuk apa? Untuk mengembalikan kemurnian dari alam itu. Kalau Bopo Angkoso itu sudah nyawiji, terciptalah kedamaian. Bapak Gemari Pahlok Jina Bapak Harjo. Makanya di dalam pembukaan wayang dan penutupan pagelaran wayang itu selalu di pembukaan itu gunungan, ditutup mesti karena gunungan kan? Nah itu dari awal penciptaan sampai akhir itu tidak lepas dari yang namanya sifat 5 unsur alam kan. Gunungan kan ada 5 unsur alam itu, ada ular, ada monyet, ada apa jenenge harimau, ada banteng. Nah ada sifatnya yang atas adalah burung kan. Burung itu kan sifatnya suci, roh kudus ini lah. Dan ini sifat 4 unsur alam. Macan itu tanah, monyet itu angin, ya. Banteng itu api, terus ular itu air. Kan kode wae sebenarnya sama. Itu sebenarnya sing diarani Pustaka Jamus Kalimosodo kan ya itu Mas. Berarti itu gini Mas, melekat dan hakiki di dalam diri manusia. Sudah ada, tergantung kita menganalisa, ya kan. Di dalam kita analisa kan, kita hidup itu kan di dalam ruang dan waktu dan jarak, ya. Ya, di dalam kehidupan kita itu kan ada ruang gitu loh, ada waktu. Kita dikuasai oleh ruang, waktu dan jarak, ya kan. Tapi kalau di 4 dimensi itu sudah tidak memakai jarak. Kalau kita ke Jakarta, kita harus
misalkan jalan kaki sudah berapa hari kan. Iya. Tapi kalau 4 dimensi tidak terikat oleh jarak. Dalam jarak istilahnya kecepatan cahaya itu bisa sampai cek gitu. Nah, Mas, ini gini Mas, terkait dengan penciptaan makhluk hidup Mas Dimas, bahwa yang dinamakan makhluk hidup itu kan semua yang diciptakan oleh Tuhan kan, manusia termasuk kan makhluk hidup, tumbuhan juga makhluk hidup kan, hewan juga makhluk hidup. Nah, semua makhluk hidup ciptaan Tuhan itu kan pengennya kan menjadi makhluk yang sempurna. Kalau manusia kan sudah jelas, nanti ingin menjadi manusia yang sempurna itu kan ada step by step. by step ya. Kan sudah jelas kan. Nah, kalau yang tumbuhan sama hewan itu bagaimana Mas prosesnya agar bisa menjadi makhluk hidup yang sempurna? Itu kan bagian dari kita juga sebenarnya. Jadi ketika jenengan misalnya kita jadi manusia, Iya, betul. di dalam kehidupan manusia ini kita perilakunya seperti hewan, Iya. ya. Nanti setelah nggak ada cahaya dianya masuk ke sifat yang seperti hewan itu tadi. Makanya hewan-hewan sekarang itu kayak manusia perilakunya, nggak Mas? Betul. Iya. Kita toh, Jelas. kayak dulu hewan-hewan sekarang itu perilakunya hampir kayak manusia. Itu karena apa? Itu dia pengejauhan dulu pernah jadi manusia. Jiwanya loh. Oke, benar Mas. Itu realita itu. Ini menarik Mas. Nah, Jadi ke hewan pernah jadi manusia kan? makanya hewan-hewan sekarang kan nalurinya kayak hampir kayak ada kayak sifat kemanusiaan gitu kan. Iya, iya. Nah itu. Berarti seperti reinkarnasi Mas. Itu yang namanya hukum, ya diarani hukum alam. Ya, berarti kan gini Mas, kan ada di proses reinkarnasi manusia yang sudah meninggal itu kan ada juga yang menjadi binatang juga kan. Yang meninggalkan rogone itu. Ya, ada yang menjadi tumbuhan juga kan. Berarti ini sebaliknya Mas. Tadi yang Mas Chris katakan kan ada juga hewan yang juga manusia. Makanya kan makhluk yang pertama hidup kan pertama tumbuhan sih, lagi kewan, Betul. lagi manusia. Atau Iya. kayak manusia perilakunya sangat buruk sekali balik nih tumbuhan. Kan disesuaikan warna atau Mas, jiwa itu kan, jiwa kan cahaya atau warna. Nah, warna itu kandungan warnanya nih dia memiliki sifat apa? Sifat manusia atau sifat hewan? Gitu. Nah, kalau dia selama kehidupannya di dalam kehidupannya sehari-hari itu perilakunya kayak hewan, otomatis jiwa yang dikeluarkan kan sifatnya sifat hewan gitu. Nah, nanti ketika diturunkan ini melekat ke sebuah raga itu ya disesuaikan dengan sifatnya gitu loh. Iya kan? Gimana? Karena apa? Karena ketika manusia kembali pada bayi itu kan sifatnya sudah murni lagi, polosan itu loh. Sifatnya suci ya masihnya. Iya. Nah ya itu, makanya kita kan lebih sempurna lah. Manusia juga lebih, kalau kita melakukan perilaku yang baik itu ya kita, jiwa kita nanti ya jatuh pada raga yang lebih levelnya tinggi dari sebelumnya. Kan sing mati lah rogo nih Mas. Nah, cahayanya atau jiwanya kan cik melaku terus, cik gulei warna terus. Berarti Kan dari ikatan warna itu saling tarik menarik. Jadi kehidupan ini bisa dikatakan langgeng Mas ya, kekal Mas ya. Kekal. Kekal itu ya sing sifatnya materi. Itu tidak langgeng. Itu terus apa ya namanya, rantai kehidupan Maksudnya terus. sifatnya materi bagaimana Mas? Seperti apa? Ya dagingnya dia kan materi Oh kan. gitu, jasarnya lah. Ini kan elemen materi sifatnya. Kalau bumi, bulan itu tak materi kan. Makanya matahari itu kan materinya. Iya. Lah dia juga punya jiwa, diarani Bathara Surya lah ya kuwi. Air itu materinya. Air ini juga punya jiwa yang namanya disebut nih Bathara Indra atau Dewa Indra, kan ngono Mas. Nah listrik ya kalau petir kan listrik ya Mas.
Ya dewanya lah dewa wungkuam kan, dewa bongkokan kan misalnya. Nah kita juga punya listrik. Nah, cuman skala bumi ini skalanya gede kan. Yuk ADW kan kandungan airnya juga sedikit nih manusia. Kalau bumi kan ya samudra atau sungai itu skalanya besar. Bahkan listrik ya kayak petir itu ya nyawone bumi ini. Ya kita juga punya petir. Ini sing jroning awak nih sifatnya itu ya sing diarani nyawa. Kan itulah nyawa itu unsur listrik. Nah, unsur listriknya apa? Karena ada pergerakan 4 unsur alam ini, maka terciptalah energi kelistrikan. Karena apa? Di dalam 4 unsur alam ini terjadi energi magnet. Kan ada pergerakan magnet itu, maka terciptanya energi listrik. Sebaliknya, ketika ada energi listrik juga bisa menciptakan energi magnetik. Makanya dinamo gitu loh mas, dinamo diputarkan akan menghasilkan listrik toh. Nah ada lagi listrik dipertemukan bisa menimbulkan magnetik. Waduh itu sebenarnya sistem kelistrikan magnetika itu juga sama di dalam proses di dalam diri kita, cuman sifatnya biotik dan abiotik ya. Kalau dinamo kan abiotik sifatnya, benda non tidak hidup kan. Kalau kita kan benda hidup, biotik sifatnya biotik kan. Tadi tentang itu mas, peradaban, perubahan, kehidupan baru. Jadi ini saya beri kuncinya ya, untuk kita bisa terpantaskan di peradaban baru itu kita nggak usah muluk-muluk terlalu jauh dulu. Kita ke internal dulu aja. Dan kalau urusan eksternal nanti sudah ada yang mengatur kok semuanya. Alam yang mengatur. Nah, kuncinya ini, yaitu tadi yang saya bilang, ojo nanding sariro. Dalam arti jangan suka membanding-bandingkan. Itu sifatnya satu yang kita hindari. Nah, sifat membanding-bandingkan entah itu benar atau salah, entah itu bawah atau tinggi atas, ya kan. Jadi karena sifat yang membanding-bandingkan itu adalah lepas dari konsep yang namanya kedamaian. Kan itu. Karena kita harus bisa memantaskan atau menyawarnakan apa hakikat dari kedamaian itu sendiri. Dan gitu. Jenenge zaman kedamaian, namanya aja zaman kedamaian kan. Penuh dengan kasih sayang. Berarti kan kita tidak boleh membanding-bandingkan antara ras satu dan ras yang lain, ya kan? Antara bangsa satu dengan bangsa yang lain, antara makhluk satu dengan makhluk yang lain, ya kan? Sifatnya kesetaraan yang diartikan hamemayu hayuning sasono. Kita lebih menghargai sesama, bahwa kita semua adalah bagian satu kesatuan dari ciptaan Tuhan, kan gitu. Kita sama-sama ciptaan Tuhan yang harusnya saling menghargai. Itu yang makanya, yaitu satu adalah kuncinya ojo nanding sariro, jangan membanding-bandingkan. Nah itu. Terus kunci yang kedua, ojo ngukur sariro, jangan suka mengukur. Dalam arti aku segini, kamu segitu, dia segitu, dia itu jangan. Itu juga lepas dari konsep yang namanya lepas dari konsep hakikat dari kedamaian itu sendiri. Karena di dalam kedamaian tidak ada unsur yang saling menilai, entah itu baik atau buruk, kan suatu penilaian, kan gitu kan. Daripada kita menilai yang lain, lebih baik kita menilai diri kita sendiri, kan gitu. Itu alangkah lebih baik, kan. Karena menilai dengan memberikan saran lain, beda kan. Kalau menilai itu sifatnya menjudge atau menghakimi. Misalkan ada orang buruk, kita anggap buruk, ya kan. Sedangkan yang buruk aja tidak pernah mengatain diri kita, kan gitu. Yang dianggap buruk itu kadang seperti itu, ya kan, di dalam kehidupan sehari-hari itu. Nah itu kan jebakan-jebakan yang seperti harus kita waspadai ya. Ya sifat nanding sariro atau membanding-bandingkan, terus sifat yang mengukur sariro yang sifatnya mengukur tinggi rendahnya seseorang.
entah itu dari secara keilmuan, pengetahuan, ya kan, dari ajaran, adat istiadat, jangan. Nah itu sifatnya jangan ojo ngukur sariro. Nah itu yang kedua. Terus yang ketiga, harus mempunyai sifat tepo sariro. Tepo sariro itu kita lebih bisa memahami yang dari luar dari kita, yaitu entah itu pada hewan, entah itu pada tumbuhan, entah itu pada manusia, ya kan. Itu sifatnya hamamayu hayuning sasomo juga, ya. Kita lebih menghargai, menghormati makhluk lain, entah itu tumbuhan, entah itu hewan, apalagi sesama manusia, gitu kan. Kita lebih mempunyai sifat pri-kemanusiawian. Nah, ya kan? Tapi yang terjadi sekarang kan udah kehilangan itu semua. Lah kok ibaratnya, lah kok orang saudara sendiri banyak kena gitu kan. Saudara makan saudara, teman makan teman, ya kan. Nah, makanya untuk bisa terpantaskan di peradaban baru, kuncinya yang ketiga itu tadi adalah tepo sariro. Kita menghargai dan menghormati, memahami orang lain. Nah, itu yang keempat, mawas diri. Itu lebih condong pada hamamayu hayuning diri. Kita lebih bisa mengolah diri, menganalisa diri, mempelajari segala apa yang ada di dalam diri kita, kekurangan kita apa, ya kan, yang sifatnya lebih ke introspeksi. Nah, jadi lebih baik kita menilai diri kita sendiri daripada kita menilai orang lain. Nah, ibarat sebelum kita harus mawas diri, jika tidak ingin disakiti jangan menyakiti, ya kan. Jika tidak ingin direndahkan jangan merendahkan. Karena apa? Tidak ada yang ditinggikan selama kita masih bisa mau merendahkan. Tidak ada kebenaran jika kita masih mau menyalahkan. Nah, wong Jawa kan rata nyalah-nyalahke wong, rata nyalah-nyalahke ajarane wong liya kan. Selalu mengalah, Mas. Nah, gitu. Meskipun tidak-injak tapi terus mengalah. Tidak pernah istilahnya ngukur ajaranku itu paling sempurna di dunia ini. Nah, itu masuk pada sifat ngukur sariro. Nah, itu tidak terjadi pada leluhur kita orang Jawa. Tapi malah sering diukur-ukur dengan ajaran lain kan gitu. Bahkan kalau bisa mau dimusnahkan. Nah, itu. Ada yang sifatnya merasa paling baik, paling sempurna. Itu yang namanya masih mengukur. Nah, itu. Nah, itu yang tidak dipantaskan di peradaban baru. Nah, itu tadi mawas diri ya. Mawas diri itu lebih ke introspeksi diri, lebih kita bisa memahami diri kita sendiri, menganalisa diri kita, menganalisa apa yang kita pikirkan, menganalisa apa yang kita rasakan, menganalisa pancaran apa yang kita berikan, dan menganalisa apa yang menjadi perilaku kita. Yang namanya kalau sudah kita bisa menerapkan itu, maka terciptalah budi pekerti. Nah, itu yang namanya arti konsep dari budi pekerti sebenarnya itu. Banyak orang yang mengatakan budi pekerti ini, tapi apa? Di zaman sekarang itu hanya wacana aja kan itu. Banyak kan gitu. Nah, makanya kita mulai kembali untuk menggali apa arti ya hakikat dari budi pekerti itu secara hakiki kan gitu. Nah, ini yang keempat yaitu mawas diri ya. Yang kelima adalah mulat sariro. Mulat itu melihat, sariro itu kita, diri kita, dalam arti bercermin kan gitu kan. Nah, kalau kita sudah bisa mulat sariro, berarti kita kalau kita sudah menjalankan yang empat tadi, yang pertama adalah jangan ojo nanding sariro, tidak membanding-bandingkan orang lain, ya kan, dengan yang lain. Terus kedua, tidak ojo ngukur sariro, orang ngukur sijilan liyane, tidak membanding-bandingkan antara satu dengan yang lain. Terus ketiga, sifatnya tapo sariro, kita lebih bisa memahami yang lain, ya kan. Mawas diri, kita lebih bisa memahami atau menganalisa diri kita sendiri.
yang sifatnya introspeksi. Nah, kalau 4 ini sudah dijalankan, maka akan ketemu adalah mulat sariro. Kita bisa lebih memahami jati diri kita sendiri. Nah, di situ ketika kita menemukan jati diri kita sendiri, itu adalah gerbang pintu menuju yang namanya